Labbaik Allahumma labbaik. Rukun umroh. 1. Niat. 2. Ihram. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahallul. Niat. Labbaik Allahumma hajjan, bagi yang niat ingin haji ifrad. Labbaik Allahumma umratan, bagi yang niat ingin haji tamattu', dan saat akan haji, tepatnya tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, baru ia niat untuk haji sebagaimana niat haji ifrad. Niat ini pula dilakukan bagi yang ingin umrah secara umum. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan, bagi yang niat ingin berhaji qiran. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka diperbolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Artinya, ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku. Miqat ada 5. 1. Penduduk kota Mekah dan Jeddah, rumah mereka menjadi miqat bagi mereka. 2. Penduduk kota Madinah, Dzulhulaifah atau Bir Ali. 3. Penduduk negeri Syam, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syria, Juhfah. 4. Penduduk wilayah Najd, Qarnul al-Manazil. 5. Penduduk negeri Yaman, Yalamlam. Ihram laki-laki berupa 2 lembar kain berwarna putih dan tidak berjahit. Pakaian wanita ketika berihram baiknya berwarna gelap, tidak ketat atau membentuk tubuh, tidak tembus pandang, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sunnah-sunnah ihram. 1. Mandi untuk berihram, termasuk wanita haid dan nifas. 2. Menggunakan kain yang berwarna putih, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. 3. Bersegera dalam berihram saat sudah di miqat. 4. Memotong kuku, mencukur kumis, bulu ketiak, juga bulu kemaluan, karena Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut. 5. Mengulang-ulangi talbiyah dalam setiap kali kesempatan. 6. Memperbanyak doa juga sholawat kepada Rasulullah SAW ketika selesai bertalbiyah. Larangan ihram. Larangan ihram. Bagi yang melanggar maka ia wajib membayar dam atau berpuasa atau memberi makan orang miskin. Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki. 2. Mencukur atau mencabut rambut atau bulu badan. 3. Memotong kuku pada kaki atau tangan. 4. Menggunakan wangi-wangian. 5. Mengenakan pakaian yang berjahit sesuai bentuk tubuh bagi laki-laki. 6. Berburu hewan darat. 7. Tidak boleh melakukan hal-hal yang memunculkan syahwat, termasuk antara suami istri. 8. Melaksanakan akad nikah atau melamar. 9. Dilarang memakai nikab dan sarung tangan untuk wanita. 10. Mendekati dan melakukan perbuatan maksiat. Tawaf. Syarat-syarat tawaf. 1. Niat. 2. Suci dari hadas. 3. Menutup aurat. 4. Tawaf hanya pada Ka'bah. 5. Ka'bah berada sebelah kiri petawaf. 6. Tawaf sebanyak 7 kali dan berturut-turut kecuali bila ada hajat darurat, tetapi tidak boleh lama. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, dengan menyebut asma Allah, semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Jika Anda sedang berihram, maka Anda tidak perlu melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid dan langsung melaksanakan tawaf. Pada saat tawaf harus sudah dalam keadaan berwudu. Saat mau mulai tawaf, pakaian ihram bagi pria disunahkan untuk membuka pundak kanan atau ittiba. Tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Untuk mengetahui posisi yang sejajar dengan Hajar Aswad dengan melihat berupa lampu neon hijau terletak pada bagian atas dinding Masjidil Haram. Mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu mencium Hajar Aswad jika memungkinkan. Bila tidak bisa, maka dengan memberi isyarat mengangkat tangan kanan ke arah sejajar dengan Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar tanpa perlu mencium tangan tersebut. Dalam tawaf, boleh saja membaca zikir dan doa apa saja atau bebas. Tidak ada zikir atau doa tertentu dan bisa juga membaca Al-Quran. Mengelilingi Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri sisi badan kita. Ketika melewati rukun Yamani, jika bisa menyentuhnya, bila tidak bisa, maka dilewati saja. Tidak perlu memberikan isyarat dengan tangan atau menciumnya.
Ketika tawaf yang disunahkan untuk diusap dari bagian Ka'bah hanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap putaran dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Disunahkan bagi pria untuk berlari kecil pada 3 putaran pertama atau ramel. Jika wudhu kita batal, maka segera berwudhu dan ulangi putaran tawaf saat di putaran kita batal, tanpa harus mengulangi dari putaran pertama. Ketika selesai tawaf, maka menuju makom Ibrahim dengan membaca Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Surah Al-Baqarah ayat 125. Mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, membaca surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun di rakaat pertama, dan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ketika akan sholat, posisi kain ihram bagi laki-laki ditutupkan kembali sehingga menutupi pundak kanan yang terbuka saat tawaf. Setelah sholat, menuju tempat air Zam-Zam, dianjurkan meminum dan membasahi rambut dengan air Zam-Zam. Kemudian, jika meminum air Zam-Zam, disunahkan untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa shifaan min kulli da. Artinya, ya Allah, ku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari setiap penyakit. Hadis riwayat Abdul Razak. Kemudian, berangkat ke Safa untuk melakukan sa'i 7 putaran. Ketika mendekati Safa, maka bacalah firman Allah Ta'ala, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar agama Allah. Surah Al-Baqarah ayat 158. Kemudian, setelah itu mengucapkan, Abada'u bima bada Allahu bih. Artinya, aku memulai tawaf dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah memulai dengan menyebutkan Safa. Pembacaan ini hanya dilakukan di awal sa'i saja. Syarat-syarat sa'i: 1. Niat. 2. Tertib. 7 kali dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan dikerjakan setelah tawaf. Ketika menaiki Bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah dengan jalan biasa. Laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh ketika berada di antara 2 tanda warna hijau atau lampu hijau. Kemudian membaca doa sebagaimana yang dahulu pernah dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma antara Safa dan Marwah, yaitu Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Artinya, ya Robku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Setibanya di Marwah, mengerjakan hal-hal yang dikerjakan di Safa pertama kali, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa dan ke Marwah dihitung 1 putaran. Kemudian berjalan menuju ke Safa dengan jalan biasa. Ketika berada di antara lampu hijau, disunahkan bagi kaum lelaki berlari cepat dan membaca doa yang sebagaimana disebutkan tadi. Pada putaran-putaran berikutnya, melakukan hal yang sama seperti di atas. Sa'i dilakukan 7 kali putaran. Dengan demikian, sa'i akan berakhir di Marwah. Dalam perjalanan Safa dan Marwah, dan sebaliknya, tidak ada zikir-zikir tertentu atau yang dikhususkan, karena bebas boleh berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran. Tahallul. Tahallul dari kata halal yang artinya seorang muhrim yang sedang berihram akan kembali dan boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang dalam kondisi ihram. 1. Tahallul dikerjakan setelah sa'i. 2. Disunahkan bagi kaum lelaki untuk mencukur seluruh rambut kepala atau gundul. 3. Bagi wanita, tahallul dilakukan dengan memegang ujung rambutnya lalu memotong rambutnya kurang lebih sepanjang 1 ruas jari. Demikianlah langkah-langkah menunaikan ibadah umroh secara ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah umroh yang dikerjakan para hambanya dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah diperbuat serta meningkatkan derajat di sisi Allah, Zat yang Maha Pengasih.